Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Beberapa sikap seorang istri yang oleh Rasulullah SAW justru diperintahkan, bahkan disunahkan untuk diceraikan. Sahabat seiman, perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun diperbolehkan dalam ajaran Islam. Perceraian merupakan hal yang pastinya tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Keputusan berpisah ini akan menyisakan kepedihan bagi keluarga, terutama anak-anak, dan juga akan memutuskan hubungan silaturahmi antara kedua keluarga. Namun dalam kenyataannya, masih banyak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan berbagai macam alasan dan persoalan. Perceraian itu terjadi tanpa melihat waktu seberapa lama pasangan tersebut sudah menikah. Sahabat seiman, ada yang pernikahannya baru seumur jagung, ada pula yang sudah puluhan tahun namun kemudian bercerai. Dalam ajaran Islam, meskipun 1000 kali istri minta diceraikan, sebelum suami mengiyakan, maka mereka masih sah sebagai suami istri. Namun, sekali saja suami keluar kata cerai, meski bermaksud bercanda, maka jatuhlah talak baginya. Sahabat seiman, namun ternyata Rasulullah SAW justru memerintahkan untuk menceraikan wanita yang memiliki sikap berikut ini. Pertama, tidak taat kepada suami. Seorang wanita yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Karena itu, seorang istri hendaklah taat kepada suaminya. Jika seorang istri tidak taat kepada suaminya, maka dia disebut durhaka kepada suami. Istri yang tidak taat kepada suami disebut nusus, yang artinya membangkang. Istri yang melakukan nusus adalah istri yang mengabaikan perintah suaminya dan tidak rida atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Nusus kepada suami adalah haram. Ancaman yang akan didapatkan istri yang melakukan nusus sudah disebutkan dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Sahabat seiman, jika seorang istri taat kepada suaminya, kelak dia akan ditempatkan di surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Kedua, tidak mau menemani suami tidur. Sahabat seiman, seorang istri salah satu tugasnya adalah menemani suami tidur. Apabila seorang istri sengaja tidak mau menemani suaminya tidur, maka malaikat pun melaknatnya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Jika suatu malam seorang istri ingin tidur sendiri, sedangkan suaminya ada di rumah saat itu, hendaklah dia meminta izin.
tapi jika tidak diizinkan, janganlah dilakukan. Rasulullah SAW memberi wasiat yang sangat berharga kepada para muslimah, bahwa seorang muslimah jangan sampai menjauhi tempat tidur suaminya tanpa uzur menurut ukuran syariat. Bahkan saat haid sekalipun, hal itu bukanlah uzur untuk menjauhi tempat tidur suami. Menjauhi tempat tidur suami dilarang, karena salah satu hak suami terhadap istri adalah hak di tempat tidur. Ketiga, tidak menolak tangan yang menyentuhnya. Sahabat seiman, Rasulullah SAW menyuruh seorang suami menceraikan istri yang tidak menolak orang lain menyentuh tangannya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Ceraikan dia." Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat seiman, wanita yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya adalah wanita yang tidak bisa menempatkan diri dalam pergaulan. Dia tidak bisa menjaga dirinya hingga bebas bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. 4. Istri yang pembohong. Sahabat seiman, perceraian bisa saja haram, sunnah, bahkan wajib, tergantung sebab perceraiannya. Perceraian adalah hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, perceraian bisa terjadi karena suami menginginkannya akibat sebab-sebab yang jelas. Sahabat seiman, seorang suami yang mendapati istrinya berbohong dan berhutang kepada banyak orang, kemudian sang suami selalu membayar hutang tersebut, tapi sang istri mengulanginya lagi. Dalam kasus ini, apakah suami bisa menceraikan istri tersebut? Sahabat seiman, jika mendapati hal tersebut terjadi, haruslah diperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 19. Namun jika istri masih terus mengulangi, maka talak adalah jalan yang bisa ditempuh. 5. Keluar rumah tanpa izin suami. Syekhul Islam berkata, tidak halal bagi seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusyuz, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, serta layak mendapatkan hukuman. 6. Tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami. Sahabat seiman, jika seorang istri tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami dan menjadi sumber kegelisahan dan kelemahan, serta menjadikan sebab musabab kerusakan kewibawaan agama dan dunia, maka perangai ini menjadikan talak disyariatkan. 7. Tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seiman, seorang istri yang tidak punya rasa malu kepada Allah, tidak malu melakukan hal yang dilarang Allah, menjauhi sifat takwa dan gemar bermaksiat, maka wanita seperti ini layak untuk diceraikan. Seorang istri yang melalaikan kewajibannya kepada Allah, seperti melalaikan sholat dan puasa, sedangkan suami tak mampu mengajarinya atau memaksanya menjalankan kewajiban itu, maka menceraikan istri dalam kondisi seperti itu adalah sunnah. Ibnu Hasan radhiyallahu anhu berkata, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat ini atas wajibnya sholat 5 waktu. Barang siapa yang menyelisihi masalah ini, berarti dia kafir. 8. Istri yang selingkuh. Sahabat
Sahabat seiman, selingkuh bagi sebagian orang merupakan perbuatan yang tak termaafkan. Jika hal itu terjadi dalam rumah tangga, tentu perceraian menjadi pilihan. Namun ada suami yang mendapati istrinya selingkuh namun tak mampu menceraikannya. Mengenai selingkuh, ada ulama yang berpendapat untuk mempertahankan, namun ada pula yang berpendapat untuk menceraikan. Sahabat seiman, pendapat yang menyatakan untuk menceraikan istri berselingkuh ini karena ketika sang suami mempertahankan istrinya dianggap tidak memiliki rasa cemburu dan tergolong suami dayus. Sikap dayus ini termasuk dosa besar. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat: orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang tomboy, dan lelaki dayus. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat seiman, itulah sifat dan ciri yang dimiliki istri yang wajib dan disunahkan untuk diceraikan oleh suaminya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.